Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sekar Handul Lestri, peserta Latsar CPNS Kabupaten Demak Angkatan 177. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang tindakan resusitasi pada bayi baru lahir. Persiapan sebelum melakukan tindakan resusitasi bayi baru lahir adalah: yang pertama, konsultasi antenatal. Kita kaji dulu apa yang terjadi pada ibu hamil, misalnya kasus KPD, fetal distress, PED, atau induksi. Jadi kita harus mengetahui konsultasi antenatal pada ibunya. Kemudian yang kedua yaitu briefing tim resusitasi. Kita harus memastikan dulu siapa leadernya dan 2 asisten yang akan membantu leader resusitasi tersebut. Kemudian yang ketiga, cek persiapan alat. Alat yang pertama yaitu selimut 3 buah. Yang pertama kita bentuk seperti ini untuk ganjalan di bahu bayi. Kemudian yang satu kita lebarkan untuk menerima bayi saat bayi lahir. Dan yang ketiga adalah untuk mengganti kain yang basah dengan kain kering ini. Setelah selimut siap, yang satu untuk ganjalan bahu, yang satu untuk mengganti kain yang basah, dan yang satu untuk menerima bayi. Saat bayi sudah kronik, kita bersiap untuk menerima bayi. Saat bayi lahir, kita terima sambil kita melakukan penilaian awal, yaitu kita lihat tangis bayi dan juga gerakan atau tonus bayi. Kita lihat gerakannya bagaimana, atau bayinya menangis enggak. Kalau menangis menunjukkan bayi sudah bernafas. Setelah kita melakukan penilaian awal, kita lanjut ke langkah awal resusitasi bayi baru lahir, yaitu haikal. Hangatkan bayi. Kita lap bagian bayi yang basah. Kemudian kain yang basah tadi kita ganti, kita ambil dan kita ganti dengan kain kering di bawahnya. Kemudian atur posisi. Atur posisi saat kita melakukan resusitasi, kita berada di atas kepala bayi. Kemudian punggung bayi kita ganjal, jadi sehingga posisi kepala bayi itu sedikit defleksi. Kemudian isap lendir. Kita melakukan isap lendir mulai dari mulut. Kita isap lendir mulut, lalu kita lanjutkan isap lendir pada hidung bayi. Kemudian keringkan lagi, kita sambil melakukan rangsang taktil. Rangsang taktil kita lakukan di area terlebar pada tubuh bayi, yaitu di area punggung. Sambil kita keringkan, kita lakukan rangsang taktil pada punggung bayi. Setelah itu kita atur posisi lagi. Jadi kita posisikan lagi sedikit defleksi yang bagus. Kemudian evaluasi, kita lihat apakah nafas bayi sudah bergerak aktif, sudah menangis. Kemudian jika di rumah sakit kita bisa memasang SpO2, kita lihat SpO2 bayinya. Kemudian setelah kita lakukan haikal, evaluasi nafas dan laju jantungnya. Jadi yang pertama kita lihat nafas, yaitu dilihat dari menangis dan gerakan pada dadanya. Dan untuk evaluasi detak jantungnya, kita menggunakan stetoskop untuk memeriksa jumlah detak jantung bayi selama 1 menit. Jika lebih dari 100 kali per menit atau bayi bernafas spontan dan menangis kuat, kita lakukan perawatan pada bayi baru lahir normal. Namun pada saat evaluasi ternyata bayi tidak bernafas atau megap-megap, atau detak jantungnya kurang dari 100 kali per menit, kita lakukan VTP. Sebelum kita melakukan VTP, kita posisikan bayinya terlebih dahulu. Kita posisikan kepala dengan head tilt chin lift. Kita tekan kepala dan kita angkat dagunya sampai mulut terbuka. Lalu kita pasang sungkup pada mulut dan hidung bayi. Lalu kita lakukan VTP dengan mengunci berbentuk tangan kiri berbentuk C. Lalu kita lakukan VTP selama 1 menit dengan hitungan 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, sampai 1 menit. Setelah itu kita evaluasi. Saat kita melakukan VTP, apabila dada tidak berkembang, kemungkinan tindakan VTP kita tidak optimal. Makanya kita cek dengan MR SOFA. Masker, apakah terjadi
O. Open mouth. Apakah mulut bayi sudah terbuka saat kita melakukan CTP? P. Pressure. Apakah tekanan saat kita melakukan CTP sudah tepat, yaitu sepertiga dari ambubeknya? Kemudian A. Alternatif airway. Kemungkinan kita bisa menggunakan alternatif jalan nafas yang lain dengan endotracheal tube. Apabila dada mengembang namun detak jantung tetap kurang dari 60 kali per menit, kita lakukan kompresi dada sambil mempersiapkan rujukan. Cara mengkompresi dada pada bayi yaitu kita posisikan di bawah. Ada dua penolong, satu leader dan satu asisten. Kemudian penolong melakukan pijatan pada sternum dengan hitungan 3:1. Bila melakukan pijat jantung 1, 2, 3, lalu asisten berada di atas bayi melakukan head tilt chin lift dan melakukan tiupan 1 kali. 1. Lalu lanjut penolongnya, leadernya melakukan lagi 1, 2, 3, asistennya melakukan tiup. Jadi hitungannya 1, 2, 3 tiup, 1, 2, 3 tiup. Dilakukan selama 1 menit. Setelah kita melakukan kompresi dada, kita selalu evaluasi detak jantung dan nafasnya sampai ke tempat rujukan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk bidan-bidan seluruh Kabupaten Demak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.